faqad ata'ani wa man ata'ani faqad ata'a Allah wa man ata'a Allah fil jannah dakhala jannah. Barang siapa yang taat kepada amirku, maka dia taat kepada aku. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka dia masuk surga. Hadirin, ketaatan ini begitu pentingnya. Makanya baginda Nabi ini mengatakan, walaupun mengamiri kalian seorang hamba Habsi dari Ethiopia, maka hendaknya kamu selalu taat kepada amirmu itu. Baginda Nabi mempunyai satu kekasih, yaitu seorang anak yang kecil, namanya Sayyidina Usamah bin Zaid. Sampai ini terkenal sebagai Hibbu Rasulullah, kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau ini adalah anak kecil yang pernah suatu kali datang ke baginda Nabi, mau masuk rumah, kakinya nyangkut, kemudian jatuh. Itu baginda Nabi berkata kepada Sayyidah Aisyah, tolonglah anak itu. Maka Sayyidah Aisyah itu agak nggak senang sama anak ini. Anak-anak ini sudah hitam, ingusan lagi, ingusnya di mana-mana. Nah, oleh baginda Nabi langsung didatangi, dibersihkan ingusnya. Gitu. Ini anaknya Zaid bin Harithah. Gitu. Jadi ini Usamah bin Zaid ini kondisinya memang begitu, bukan orang yang ganteng, bukan enggak. Itu orangnya itu ya. Tapi baginda Nabi senang kepada Usamah. Masih muda beliau ini menjelang baginda Nabi wafat, dijadikan sebagai amirnya jamaah yang mau dikirim oleh baginda Nabi. Jamaah besar, bukan jamaah kecil, jamaah besar, rombongan besar. Begitu baginda Nabi wafat, sampai para sahabat-sahabat pun sudah nggak yakin, hingga mereka mengatakan, kembalikan saja itu rombongannya Usamah ke Madinah, nggak usah diberangkatkan. Ada yang mengatakan dimusyawarahkan lagi itu rombongan itu diberangkatkan apa tidak. Ada yang mengatakan diganti amirnya anak kecil, begitu kok suruh ngambil. Maka hadirin, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai Khalifatul Rasulullah pada waktu itu, Sayyidina Abu Bakar berkata, aku nggak mungkin mengembalikan jamaah yang sudah dikeluarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jamaah itu diletakkan di luar Madinah. Kemudian Sayyidina Usamah bin Zaid ini nggak keluar-keluar karena beliau ini sangat cinta kepada Nabi. Dan baginda Nabi dalam kondisi sakit, maka beliau ini sering bolak-balik dari jamaah itu ke baginda Nabi, melihat kondisi baginda Nabi, balik lagi ke jamaahnya, melihat kondisi baginda Nabi, terus begitu sampai baginda Nabi wafat. Itu masalah. Begitu baginda Nabi wafat, jamaah belum dikeluarkan, tapi baginda Nabi pesan antuhu jayyishul Islam, teruskan, yaitu rombongannya Usamah untuk memperjuangkan agama. Nah, kembali lagi ke cerita tadi. Maka Abu Bakar menjawab, aku nggak mungkin mengembalikan jamaah ini ke Madinah karena ini Nabi sudah mengeluarkan jamaah. Aku tidak mungkin pula memusyawarahkan lagi, perintah Nabi tidak dimusyawarahkan. Dan aku tidak mungkin juga mengganti amirnya, karena amir yang sudah dipilih oleh Nabi nggak mungkin diganti oleh Abu Bakar atau Abu Bakar sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka akhirnya orang-orang tua, gagah-gagah yang lebih berpengalaman, buzruk-buzruk, orang alim-alim, kayak apa sampai. Nah, itu taat akhirnya kepada anak kecil namanya Usamah bin Zaid, 17 tahun. Coba. Tapi karena ketaatan mereka inilah, maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan nusrahnya, selesaikan masalah-masalah itu. Karena suatu kali jamaah dipimpin oleh, di situ jamaah ada orang top dan orang alim betul. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, orang-orang tingkat level tinggi lah. Dan siapa yang mimpin? Yang mimpin adalah orang baru masuk Islam saja, yaitu Amr bin As. Maka suatu kali itu Amr bin As ini mempunyai satu perintah, yang perintahnya ini tidak dapat dipahami oleh Sayyidina Umar. Maka perintahnya, tidak ada seorang pun yang di sini ini yang boleh menghidupkan api. Dalam kondisi dingin nggak boleh menghidupkan api, nggak ada penerangan. Tidak boleh, satu pun nggak ada yang boleh menghidupkan api. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ini orang baru berlaku, orang baru, oke, Islam merah ngerti. Maka hadirin yang dimuliakan, maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Hai Umar, jangan bilang, dia itu tahu, dia ini orang paham. Kalau urusan perjuangan dia itu paham, ngerti pengaturan, udah yang sabar." Maka betul, akhirnya ternyata tujuannya Amr bin As, kenapa orang-orang iman tidak boleh menghidupkan api, ternyata maksudnya adalah supaya tentara-tentaranya Allah ini tidak diketahui oleh orang kafir. Kelihatannya senyap, gelap semuanya, karena di situ ada orang, maka nggak ada api sama sekali. Itu strategi beliau. Maka di dalam perjuangan ini pun, apakah itu perjuangan perang, orang itu kalau mau perang kayak begitu itu bukan yang dipikir, ini kan ulamanya yang dipikir, bukan ahli ngajinya, bukan. Tetapi ya memang yang begitu itu yang ahli di dalam strateginya dalam perjuangan. Jadi seperti itu. Ini permasalahannya di situ, ini berbeda, babnya itu berbeda. Ini namanya strategi perjuangan. Sejak dulu mulai zaman baginda Nabi, maka begitu. Coba bagaimana Sayyidina Usamah bin Zaid, anak kecil 17 tahun yang dipimpin brewok orang-orang yang sangat berpengalaman. Tetapi ada satu kelebihan, Sayyidina Usamah ini disuruh untuk dijadikan amir oleh baginda Nabi. Maka akhirnya sukses semuanya jamaah yang dipimpin oleh Sayyidina Usamah bin Zaid, anak kecil. Coba kita lihat Fathu, yaitu Konstantinia. Siapa pimpinannya? Muhammad Al-Fatih. Anak umur berapa? Lebih tua kamu daripada Muhammad Al-Fatih itu. Anak muda. Semua raja-raja sebelum Muhammad Al-Fatih yang tua-tua yang sangat berpengalaman katanya itu nggak berhasil. Jadi Muhammad Al-Fatih datang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih Muhammad Al-Fatih ini untuk menyelesaikan masalah Konstantin. Selesaikan. Tapi ini permasalahannya itu taat. Maka Muhammad Al-Fatih membuat satu pemikiran yang tidak orang itu nggak masuk akal. Pikirannya apa? Ini yang kita nggak bisa menyerang sana, dikarenakan di sana itu sudah dicegati sama rantai gede, semua kapal nggak bisa lewat. Ya bagaimana bisa lewat? Nggak ada jalan, adanya gunung. Lewat gunung katanya. Lewat gunung iya dilewati gunungnya. Astagfirullah. Semua orang terheran-heran, yang nggak masuk akal masa kapal sudah lewat gunung. Tetapi mereka ini ada ketaatan. Lewatlah kapal-kapal lewat gunung itu pakai kayunya kapalnya diturun, kapalnya dikasih minyak. Oh, suruh naik gunung, naik turun sampai akhirnya bisa nyebrang ke bagian yang dituju sana.
Maka hadirin, barokahnya ketaatan kepada amir inilah maka akan tersebutlah faktor kesehatan terbuka. Maka dikatakan apa? Khairul amir amiruha, khairul jais jaisha. Sebaik-baik amir pada waktu itu Nabi yang mengatakan nanti Konstantin akan dibuka oleh satu rombongan dakwah, salah satu rombongan. Sebaik-baik amir adalah amir mereka, sebaik-baik tentara adalah tentara mereka. Apa? Karena ketaatannya, karena ketaatan. Udahlah, tanyakan semua orang seluruh dunia, orang Islamnya atau orang kafirnya, kalau pejuang kok nggak taat sama amirnya itu namanya pejuang apa? Ecek-ecek. Ecek-ecek itu bukan ecek-ecek. Ya. Rancangan, di situ nggak ada harganya. Tuh tanya semua ya, memang banyak orang tentara juga tanya, tentara yang paling mahal, yang paling taat. Coba nggak ada tentara yang tidak taat, nggak ada. Apakah organisasi? Tanya saja organisasi, orang-orang organisasi siapa anggota organisasi yang paling bagus, yang paling taat. Ya sudah seperti itu, perjuangan itu akan terjadi, akan jadi kalau dia ini anggota agamanya adalah taat, satu taat. Saya keluar waktu itu di Pakistan bersama Amir. Rombongan itu terdiri dari orang-orang muda, pinter-pinter, maulana juga, termasuk saya juga, maulana gitu. keluar setahun gitu, di sana. Gitu. Siapa amirnya? Amirnya itu tukang buat roti, orang Karachi, tukang buat roti. Maulana ini ya, masya Allah, mewakili. Ya kelihatannya kayak awalnya itu kayak meremehkan. Tetapi amirnya kita lihat punya keistimewaan, kalau malam nggak pernah tidur ya. Tukang buat roti, dodolan roti. Kalau masukkan itu roti ke dalam tanur itu, ya Allah. Yaitu malam itu begitu pas hari takbir, kalau setiap masuk ke masjid hari ketiga nanti tulis semua orang-orang yang lihat sudah ditulis, semua jamaahnya dibagi. Saya dapat bagian Umar, ya, saya itu panggilannya Umar biasanya kalau di sana. Jadi Umar ini apa ini? Kamu doa supaya orang ini keluar malam ini. Tapi nama semua jamaah dikasih namanya. Dia yang namanya paling banyak. Walau hari itu semua jamaah itu taat. Pagi-pagi mau keluar nggak? Belum mau keluar. Bingung. Aku gak pulang, aku gak balik ke markas sebelum jamaah itu keluar. Masih marah dia. Akhirnya siapa yang pengen balik ke markas? Balik saja. Saya nggak pengen balik. Sebelum jamaah ini keluar, ditunggu aja. Ada hanya berapa orang yang nunggu. Sampai akhirnya tahu-tahu saya sudah sampai markas, ketemu sama orangnya berombongan bawa jamaah berapa 19 orang keluar. Oh. Tukang roti ditaati jadi. Benar. Walaupun Nabi, ya toh, nek ora ditaati nggak dapat mengikuti. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam ketika Bani Israil tidak mau taat, malah apa? Dikejar-kejar, malah ingin dibunuh, ingin disalib. Bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam tidak ditaati, malah Nabi Zakaria dibunuh, malah Nabi Yahya dibunuh. Coba. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam dakwah 950 tahun tidak ditaati, ya apa jadinya? Tapi urusan gaib nggak penting, ditaati nggak ditaati nggak penting. Yang penting itu sudah makbul di sisi Allah. Tetapi dalam perjuangan itu kalau pengen kita memikirkan Islam dan pengen kemajuan Islam, gitu, tidak bisa tidak kita harus taat kepada pimpinan perjuangan. Kita masuk dalam satu jamaah, yaitu jamaah tabligh ini. Nah kita harus taat betul kepada amir jamaahnya. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh kita ini
apa kuwi senenge niti-niti. Ini satu orang yang dia itu senengannya tukang kritik, yaitu Ibnu Saqqah. Dia datang kepada seorang guru sufi besar, yaitu Sayyidina Yusuf Al-Hamadani. Maka apa Ibnu Saqqah datang bersama Abdul Qadir Al-Jani dan satu lagi temannya, 3 orang. Maka Ibnu Saqqah mengatakan, akan aku tanya, akan tes kecerdasannya itu Syekh Yusuf Hamadani. Dia sampai nggak bisa jawab karena pertanyaan. Ini pemikiran Ibnu Saqqah, tukang kritik, tukang nyalahkan orang. Apa yang terjadi akhirnya? Yang terjadi itu begitu datang ke rumah Syekh Yusuf Hamadani, maka Syekh Yusuf itu terkenal dia bisa menghilang, datang tiba-tiba, hilang tiba-tiba, kecuali Allah SWT. Maka tahu-tahu begitu datang duduk ini di rumah beliau, di dalamnya Syekh Yusuf, hanya duduk bertiga dengan jagung-jagungan. Tahu muncul di depan mereka, di tengah-tengah mereka, langsung nuding, Ibnu Saqqah, aku melihat api kekafiran ada di biatukmu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, lama-kelamaan ketika suatu hari dia diutus oleh negara untuk menjadi duta besar di negeri kafir. Melihat wanita cantik di sana, akhirnya meluap-luap sampai hawa nafsu itu mendorong imannya dari dalam hati keluar dari agama demi mendapatkan wanita cantik. Hati-hati, jangan jadi tukang kritik, jadilah orang yang taat. Kalau kita dalam perjuangan, taatlah dengan ambil perjuangan ini. Insyaallah ya? Insyaallah. Ini harus paham. Kalau orang itu di pondok, ya tahu, orang itu di pondok, itu ya amirnya kiainya, paham? Kalau orang itu dalam jamaah tabligh, ya amirnya ya kiainya tabligh gitu loh. Ya tapi siapa ya malah saat sekarang ini. Maka apa yang diputuskan, apa keputusannya harus kita dengarkan. Beliau ini adalah orang yang sudah pengalaman habis-habisan, bahkan seluruh hidupnya habis hanya untuk ngurusi jamaah. Jadi pengalaman di dalam mengatur jamaah itu tidak seperti kita. Nanti kalau ini ke markas saja kadang-kadang muncul, kadang enggak. Itu saja sudah ngeritik orang yang enggak bisa. Enggak ada apa-apanya kalau urusan ilmu dakwah, enggak ada apa-apanya gitu ini mereka. Bahkan mereka sudah turun-temurun, mereka ini menggeluti urusan jamaah tabligh, urusan berjamaah, menghidupkan masjid, perjuangan agama. Maka itulah kenapa karena Allah sama Allah Subhanahu wa taala dikasih jamaahnya Maulana Ilyas ini bisa menyebar ke seluruh dunia. Apakah kita pikir bagaimana bisa menyebar ke ini kalau tidak betul-betul pertolongan Allah dan pengalaman yang luar biasa ya? Betul dekatan dengan Allah yang pol itu tidak akan bisa. Bahkan kalau kita hitung-hitung, pondok-pondok ini pun itu jadi hidup ya gara-gara wujudnya jamaah tabligh. Kok bisa? Mau ya. Sini coba ini ayo kita hitung. Aku tanya itu, ya toh, santri-santrimu itu kamu tanya, itu anaknya orang tabligh bukan? Kamu hitung mana yang bukan anaknya orang tabligh? Gak ada, kamu gak akan menemukan. Orang itu kalau belum kenal dakwah, itu kok anaknya dipondokkan itu masa orang istimewa itu. Kalau orang itu kenal dakwah, ya terus akhir kenal agama, seneng agama, anakku pengen tak jadikan ahli agama. Paham? Maka jangan bermusuhan dengan orang dakwah, paham? Jangan bermusuhan dengan orang dakwah. Nanti kalau kamu bermusuhan dengan orang dakwah, bermusuhan dengan markas, malah akhirnya orang dakwah menjauh dari pondok. Tak lebok neng pondok malah musuhi anakku, malah anakku musuhi aku. Kalau gitu tak masukkan SMA SMP lagi aja. Buyar, siapa yang membuat kerusakan ini? Kita sendiri akhirnya. Orang sudah baik-baik, sudah cinta dengan agama, jangan sampai kita jauhkan dari agama. Ini harus ini penting. Orang itu namanya ulama, ini orang tuanya umat
maka harus ngomong yang bagus, disayangi, begitu. Nggak boleh musuh, haram. Nggak ada nabi kok musuh umatnya, itu nggak ada. Katanya ulama itu warasatul anbiya. Kalau ulama itu warasatul anbiya, ya mestinya menyayangi umat. Apa ada ulama kok musuhi umat? Itu bukan warasatul anbiya, warasatul setan gitu. Karena yang musuhi anak Adam itu iblis. Ya, anbiya itu menyayangi anak Adam, paham dong? Ini harus dipahami. Iblis itu berjanji kepada Allah untuk musuhi anak Adam. Ya kalau anbiya itu menyayangi anak Adam, karena sayangnya kepada anak Adam itulah mereka dijadikan sebagai utusannya Allah, nabi-nabinya Allah. Ketawaduan. Kenapa Nabi Musa alaihi salatu wassalam dijadikan sebagai nabi? Tahulah. Allah telah melihat hati-hati seluruh umat manusia pada waktu itu, dan tidak ada hati yang lebih tawadhu melebihi hatinya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Orang itu kalau tawadhu karena Allah itu justru malah diangkat derajatnya di sisi Allah SWT. Soalnya, nah ini saya ceritakan kenapa kok saya ini terus berubah haluan. Kamu kira kan begitu ngomongnya kan? Kenapa itu Pak Atas itu sekarang kok sudah berubah? Oh sekarang itu berubah kenapa? Ya sekarang itu nggak paham. Kalau kamu paham sih mesti harus ngikuti aku. Nggak ngikuti mesti gak paham. Jadi begini loh. Jadi ceritanya itu, ini semuanya itu ya tidak ada yang disalahkan, tidak ada, semuanya ini tarbiyah dari Nurul-Jin sudah. Jadi memang kita ini semuanya itu tarbiyah. Kita lihat dari semua Allah ya yang membuat itu Allah. Semua dari tarbiyah. Ketika terjadi perpecahan di SMA Nurul-Jin itu, maka Maulana Sa'ad telah memutuskan itu tahun 2017. Itu Oktober itu memutuskan untuk dijadikan markas itu menjadi 3 markas. Jadi Indonesia dibagi menjadi 3 dan diberikan markas induknya 3, yaitu Medan, sama Jakarta, sama Temboro. Nah, itu waktu itu semua yang nakal sampai kami pengen kamu hitung semua markas yang ada di Indonesia Timur, ada waktu itu 63 markas, 63 markas. Kemudian kami sudah membuat penanggung jawab untuk ngurusi markas-markas di seluruh Indonesia Timur. Jadi ini sudah kerjaan, masya Allah, cara sepur itu, cara kapal itu sudah jalan, kerja itu sudah jalan. Maka itulah ternyata kita ini ditarbiyah lagi oleh saat dikembalikan lagi. Dikembalikan, sekarang sudah suasana sudah kondusif, jadi satu lagi seperti dulu lagi, yaitu markas 1, markas Kebun 10. Nah, itulah maka Temboro ini kok malah manis dong? Itu kenapa kok ini terendah itu loh. Akhirnya Temboro tertipu di situ itu, terhasut sehingga tidak mau taat lama itu ternyata seperti itu. Paham kan? Untuk nasional. Kemudian sampai akhirnya Maulana Sa'ad menjadikan Pak Kajab sebagai amir, dan yang ngomong adalah Pak Kajab itu dikembalikan jadi satu lagi gitu. Tapi kami Temboro belum percaya waktu itu. Semuanya berita simpang siur yang datang ke Temboro. Nah begitu Pak Kajab jadikan amir, saya paham. Lah Pak Kajab jadikan amir, berarti yang dibilang Pak Kajab itu benar. Saya sudah mulai ngomong sama teman-teman yang lain, ini benar ini. Ini kalau begini berarti seluruh takaza mesti dilewatkan Jakarta dan baru akan didistribusikan ke yang lain. Kalau kita tidak taat, jadi kita tidak dapat takaza, kita putus nanti hubungan dengan Nizamuddin, karena satu-satunya jalan untuk sampai ke Nizamuddin hanya lewat Jakarta. Saya sudah mulai ngomong waktu itu. Nah, tapi sudah masih saya terus sakit ya, saya terapi sampai sakit lama saya ada 2 tahun saya terapi. Saya selesai sudah berantakan nggak karu-karuan itu. Kalau saya seperti ini. Nah,
itu terus musyawarah dilanjutin dan Temboro itu mempunyai beberapa permintaan. Sebenarnya saya nggak enak mau ngomong kalau didengarkan sama karpon ini, saya agak malu sebetulnya. Gimana nggak ini? Nah, lalu semuanya ya. Itu kan kami musyawarah gitu orang-orang kami itu musyawarah sama orang-orang Temboro. Orang Temboro itu sebenarnya kebingungan pada waktu itu. Kami musyawarah ini bagaimana sebetulnya. Kami minta ada 3 permintaan. Yang pertama kali itu yaitu markas masalah urusan markas nasional Temboro sama apa itu hubungan langsung dengan Muhammadin tanpa lewat Jakarta. Yang nomor 3 yaitu punya wilayah untuk daratan. Nah, ini 3 permintaan ini tak sampaikan sama Mufti Syihzat, ada Mufti Syihzat, ada Maulana Syamil, ada Bayi Mursalin, semua hadir semuanya di Temboro sana. Saya menyampaikan semuanya karena mereka para masyarakat itu datang sebetulnya pengen itu apa? Kenapa kamu tahu semuanya? Apa? Saya bisa sampaikan seperti itu. Itu saya mewakili teman-teman Temboro semuanya itu. Saya mewakili. Saya nyampaikan sendiri yang terjemah Barli. Oleh Barli itu. Saya kasih. Begitu udah awal-awalnya ini permintaanmu ini aneh gitu. Ini tak mungkin dikabul masa. Sudah sampaikan ke Maulana Syamil. Selalu Maulana. Terus setelah 3 tahun setelah itu dijawab sama saya semuanya ketika di Malaysia, dijawab satu persatu. Apa jawabannya? Pertama kali ditetapkan bahwa aku ini markas markas nasional itu 1 yaitu Jakarta. Kenapa Jakarta saya jadikan sebagai markas nasional? Karena masjid ini masjid pertama kali kata Rosan yang membantu kami untuk menyebarkan dakwah. Walaupun kondisinya juga masjidnya kecil, orangnya tidak banyak, fasilitasnya kurang. Pokoknya 1 ini saja biar ada dakwah. Dia ngomong sendiri, ada saya, ada Pak Bet, ada seluruh syuro juga ada, dan apa itu seluruh masyayikh Nizamuddin ada, anaknya malah saat 3-3-nya juga ada, dan semua direkam juga tidak. Jadi omong yang saya bicara ini benar, ada rekamannya juga, bukan rekayasa. Kalau telinga saya bohong, mata saya nggak bohong. Kalau mata saya bohong, telinga saya juga nggak bohong melihat. Dan saya jelas itu malah saat, bukan saya malah saat. Paham? Kemudian itulah yang dibawa. Kemudian setelah itu kami musyawarah, Pak Bet juga musyawarah sama syuro-syuro, sudah dinyatakan ya Pak Bet bilang bahwa aku ini selama ini saya kira benar, ternyata saya ini salah. Ya, Pak Bet juga baru paham itu. Ternyata saya salah. Itulah kemudian setelah itu pulang dari pulang dari Malaysia diumumkan ke seluruh alumni juga yang mau datang ke sana itu, yaitu bahwa kembali kepada 1 pintu, yaitu ke Kebonjeruk seperti dulu sama Dewa Zeron ini. Paham ya? Nah itulah, itu sudah diumumkan. Nah ini sudah selesai, sudah dijalankan semuanya. Tahu-tahu itu kemarin Ramadan tanggal 8 atau tanggal 7 itu Tim Kastil itu membuat lagi. Membuat lagi. Pak Bet itu lihat tidak tahu juga. Tahu-tahu mengundang orang-orang Jawa Tengah, mengundang orang-orang apa itu Jawa Timur, katanya Musda Jawa Timur dan Musda Jawa Tengah di Temboro. Itu yang makanya tak marah itu. Ini kalau sudah bilang semua saya kok kamu teruskan. Ini bagaimana maksudnya? Ini kan nggak boleh masjidku kamu buat seperti ini, nggak boleh. Masjidku itu pokoknya ikut istimanya, ikut arahan. Kamu bahas seperti itu nggak boleh, kamu pengen buat sama di sini. Nah ternyata di belakang itu marah, menghasut Pak Bet, minta diruang Pak Bet, minta dibuatkan tempat. Dibuat yang ada Pak Bet, ya Pak Bet nggak ngerti, nggak berkata ada orang dalam suasana. Itulah jadinya seperti itu. Tapi permasalahannya yang mereka itu tetap pengen aja membuat kerja sendiri orang-orang itu. Alhamdulillah sekarang Pak Bet lagi di Medan, itu ada di tempatnya
Suro Pak Ali ini sekarang masih di sana juga, itu juga Pak Beb masih bisa ikut istimanya, tapi mereka ini yang nggak mau istimanya, Pak Beb malah bisa istimanya. Nah, itu maka tak susahnya itu seperti itu, minta dukungan. Alhamdulillah ya kejadian seperti itu. Nah kalau sudah seperti ini gimana? Ya nggak bisa. Kalau orang itu pengen tablet, ya harus taat dengan amirnya, dengan wala saat. Kalau orang itu nggak pengen, ya nggak usah ikut jamaah, ngurusi pondok aja. Jangan apa itu merusakkan kerja orang, paham ya? Nah, jadi jangan merusak kerja tablet. Kalau ingin ikut tablet, ya silahkan. Tapi harus ikut tata cara yang telah diarahkan oleh masyarakat Muslim. Kalau kamu sudah tidak pengen tablet, ya, kalau tidak pengen diarahkan, pengen mandiri dulu, gak usah ikut tablet. Urusi pondok, urusi santri sudah seperti itu. Mafhum? Ya. Jadi begitu. Tablet itu ada kurikulumnya. Tablet itu ada kurikulumnya. Dan tablet ini ada pimpinannya. Nggak boleh berbuat ngawur. Tablet ini ada pimpinannya. Tablet ini ada kiainya. Kiainya sesaat. Itu nggak bisa. Kita seperti halnya itu cabang-cabang. Itu juga ada kiainya. Kalau nggak ikut apa kurikulum ya biarkan gitu. Dan seperti itu. Jangan masjid-masjid di seluruh dunia yang bergabung dengan tablet ini adalah cabang daripada cabang-cabangnya Nizamuddin, termasuk markas Rangkai itu cabang dari cabang-cabangnya Nizamuddin. Makanya kalau cabang Nizamuddin harus ikut Nizamuddin, nggak boleh ikut yang lain. Gitu. Kalau ada orang yang berpikiran bahwa aku netral, netral itu maksudnya apa? Nggak ikut masalah, juga nggak ikut apa itu orang itu pentasbih aja ya. Nah, kalau saya juga nggak ikut pentasbih. Loh, kalau sudah nggak ikut ya berarti kamu ya nggak usah ikut tabligh aja. Tapi kalau dia ikut masalah, dia ikut pentasbih. Bagaimana bisa dua perkara dikumpulkan jadi satu yang berlawanan? Ikut dan nggak ikut jadi satu. Mustahil kan? Nah, nggak ada ikut dan nggak ikut tidak bisa dijadikan jadi satu. Ima ikut, ima nggak ikut itu nggak bisa. Atas dan bawah tidak akan bisa dikumpulkan, kanan dan kiri tidak akan bisa dikumpulkan. Udah ngaji kan kamu? Nah itu nggak bisa. Kalau mau ikut ya begini caranya, kalau nggak ikut ya nggak usah, gitu aja. Tapi kok netral, nggak ada, netral itu nggak ada. Nabi nggak netral, saya juga nggak netral, saya milih ikut. Saya ada dua pilihan sekarang ini. Saya ikut mereka, banyak teman, dapat teman, tapi saya kehilangan malah saat. Saya ikut malah saat, kehilangan sebagian teman. Nah, gimana? Pilihkan aja. Pilihkan. Nah, terus begini. Aku netral terkeluar dari jamaah. Kalau aku netral terkeluar dari jamaah, nggak bisa. Bisa itu hanya satu, pilih salah satu. Gimana? Ya aku tetap ikut. Kalau aku dalam jamaah, ya aku ikut amir dari jamaah ini. Nah ada pun teman-teman yang aku ikut jamaah tetapi masih nggak ikut amirnya, itu kita ikram. Ini pernah terjadi zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau ini diangkat menjadi khalifah, maka ada beberapa sahabat itu yang tidak mau taat sama Abu Bakar. Nah, apa yang terjadi? Maka Sayyidina Abu Bakar khususi didatangi lagi. Tidak beberapa lama, maka akhirnya paham, ketika paham, celintang sekali dengan Abu Bakar. Kemudian dan terus taat kepada Abu Bakar. Begitu saja. Maka hal seperti ini sebetulnya kalau kita lihat di kehidupan sahabat, ada aja sebetulnya. Ada contohnya itu ada. Selalu ada contohnya. Maka gitu. Insyaallah ya.
Ya, itulah ceritanya itu. Kenapa saya kali ini saya kembali ke rumah lagi. Saya dulu itu membuat markas Indonesia Timur ya atas arahan masyarakat, bukan ngarang sendiri gitu. Wallah itu atas arahan masyarakat. Kemudian sekarang diarahkan untuk kembali, maka aku kembali atas arahan juga. Saya taat. Saya itu anak pondokan. Dan anak pondokan betulan, nggak seperti kamu tuh. Betulan anak pondokan. Artinya aku mondok itu makiai itu aku betul-betul taat. Aku dulu mondok di tempatnya Mbah Kiai Hamid. Aku betul-betul taat kepada Kiai Hamid. Dan aku anggap Kiai Hamid itulah wali gitu. Dan apa perintahnya, apa sabdanya itu aku betul-betul taat. Kemudian aku dulu mondok di Nahdlatul Ulama. Aku tak anggap itu si Abdul Hasan itu wali betul, orang hebat. Aku tukang mondok lagi. Dan ketika waktu itu ketemu saya Abdul Hasan juga ada tak anggap juga guru saya. Tapi saya Uzairan mengatakan ya saya itu guruku. Maka kamu harus menganggap dia guruku, dan yang Mahmud menganggap itu juga gurunya. Maka saya juga taat. Saya nggak pernah membangkang guru enggak. Waktu pertama kali saya itu keluar sama Pak Salim menggoni Magetan, yaitu daerah Mariboyo. Keluar 3 hari. Apa pesan saya? Pesannya Yai Mahmud itu bapak saya. Nah, kamu kalau keluar jamaah syaratnya satu. Kenapa syaratnya harus taat kalau itu tak jalan ini harus taat sama Amin. Amin ini pada waktu itu Pak Salim, tapi Pak Salim. Nah Pak Salim itu anak-anak. Lah aku ini anak masih sanawiyah gitu. Ya kelas 1 aliyah lah waktu itu. Suruh bayan. Ya Allah nggak bisa saya itu bayan. Tapi karena ingat kamu harus taat Amir. Nangis saya itu bayan. Nggak bisa. Apalagi yang melihat itu loh yang bukan. Itu anak-anak muda itu gadis-gadis muda wokeh juga ya Allah memalukan waktu itu. Tapi betul tak sampai akhirnya saya itu nggak bisa meneruskan, kira-kira hanya 5 menit atau hanya 3 menit ya, nggak bisa meneruskan. Akhirnya diteruskan sama Pak Abror. Pak Abror tahu? Pak Abror yang rumahnya di Sunan Giri. Tadi sama saya itu Pak Salim, Pak Abror itu Sunan Giri. Ini teruskan masih kecil saya, masih baru tamat sanawiyah, masuk aliyah kelas 1. Jadi saya keluar seperti itu. Jadi saking yang penting aku sudah mentaati apa yang telah diperintahkan. Sebanyak ditanya sama Yang Mahmud itu kamu harus taat sama Amir, saya taat. Tak pernah nggak taat sama Amir ya. Insyaallah ya. Insyaallah. Makanya Kanjeng Nabi itu berkata yaitu sama'un wa ta'atun likulli imri'in muslimin bil mansyati wal makrah. Wajib mendengarkan dan taat bagi seseorang yang Islam di dalam keadaan semangat ataupun dalam keadaan tidak begitu. Itulah Abdullah bin Mas'ud. Beliau itu ditanya sama seseorang, ya saya ini Amir saya ini merintahkan saya perkara berat sekali, saya itu nggak kuat, justru saya itu kok merasa keberatan, terus bagaimana saya itu. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, lah kamu tanya kok seperti itu, ya terus bagaimana aku jawabnya? Kalau aku jawab tidak usah taat, saya salah. Kalau aku menjawab taatlah, kamu nggak kuat. Nah terus aku jawab terus bagaimana? Ada Abdullah bin Mas'ud. Maka beliau tetap bilang, kamu harus tetap taat. Akhirnya dijawab begitu. Kamu harus tetap taat selagi tidak memerintahkan kemaksiatan. Abdullah bin Mas'ud. Maka biasakan kalau kamu itu ikut tabligh, maka alah lagi jadi gak pada ikut tablet ngerti ya. Kosong. Nganggur omongan misalnya. Ya minimal kamu itu paham lah permasalahan. Paham tak?
walaupun kamu itu ya berikan krom lumayan. Nanti besok insya Allah saya mau ke markas itu kalian subuh di sana. Nanti yang hadirnya silahkan, nanti bareng-bareng kita ketemu lagi di sana jam 7 kalian pulang. Nanti sebelum pulang nanti bisa ketemu kalian lagi di sana. Berapa menit markasnya dari sini? Setengah jam. Nah, insya Allah kita ketemu lagi di sana. Gimana kalau musafahahnya di sana aja gimana? Insya Allah ya. Di sini Bu. Oh ya, kalau masjidnya bagus.